Halo, selamat datang di presentasi saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ejaan bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Dwi Novianti dengan NIM 259033140009 dari jurusan Desain Mode dengan kelas CAC. Nah, pada kesempatan hari ini, pertama-tama kita akan membahas apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan ini, alias presentasi ini. Ada 3 yang akan saya bahas, yaitu penulisan huruf, penulisan kata, serta pemakaian tanda baca. Nah, pada penulisan huruf, kita akan membahas 2 materi, yaitu penulisan huruf kapital, penulisan huruf miring. Nah, pada penulisan kata, kita akan bahas 10 materi, yaitu yang pertama kata dasar, kata depan, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata ganti, kata si dan sang, singkatan dan akronim, angka dan lambang, serta partikel. Nah, selanjutnya saya akan memberikan fakta unik yang ada pada materi ini, yaitu ejaan bahasa Indonesia ini pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan baru yang lebih dikenal dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan baru ini telah mengalami revisi agar lebih sempurna. Nah, kita akan mengawali presentasi dengan penulisan huruf. Dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, penulisan huruf menyangkut 2 hal, yaitu yang pertama, penulisan huruf besar atau huruf kapital, dan 2, penulisan huruf miring. Pada penulisan huruf besar atau huruf kapital, sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awalan kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Pada awal kata diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Setelah petikan atau awal kalimat itu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya adalah yang ketiga, C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah yang Maha Kuasa, Weda, Islam, dan Kristen. Yang keempat, D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin. Yang kelima, E. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Wage Rufdov. Nah, perlu digarisbawahi, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagaimana jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel 10 volt atau ampere. Ketujuh, G. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, Hari Raya Galungan tahun Hijrah. Yang selanjutnya adalah yang ke-9, E. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Asia Tenggara, Banyuwangi, Bukit Barisan, Cirebon. Yang selanjutnya yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial. Yang ke-12, L. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna.
di dalam nama buku, majalah, surat kabar, atau judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang. Untuk yang tidak terletak pada posisi awal, misalnya, saya telah membaca buku Ave Maria ke Jalan Lain dari Roma. Selanjutnya, 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya, DR alias dokter, MA alias Master of Arts, SE alias Sarjana Ekonomi. Dan selanjutnya yang ke-14 itu adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, dan paman. Misalnya, kapan bapak berangkat? Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai penulisan huruf mirip. Ada 3 topik yang kita akan bahas pada materi ini adalah yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama, buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, misalnya majalah bahasa dan sastra. Yang kedua yaitu B. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata. Misalnya, huruf pertama kata abad yaitu adalah A. Selanjutnya adalah C, huruf miring. Dalam cetakan dipakai untuk menulis nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostama. Selanjutnya, materi yang saya bahas adalah penulisan kata. Nah, pada penulisan kata ini ada 10 yang akan saya bahas, yaitu kata dasar. Yang pertama ya kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang berupa kata yang ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Kantor pajak penuh sesak. Yang kedua, kata turunan. Nah, kata turunan ini saya akan bahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama, imbuhan, dalam kurung, awalan, sisipan, akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya, misalnya bergetar, dikelola, percetakan, menengok, mempermainkan. Yang kedua, yaitu jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulinya. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi. Yang ketiga, C. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, menggaris bawahi, menyebarluaskan. Yang keempat, jika ada salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata, itu ditulis serangkai, misalnya adipati, aerodinamika. Selanjutnya adalah kata ulang. Bentuk kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, misalnya anak-anak dan buku-buku. Yang keempat, kita akan bahas gabungan kata. Pada gabungan kata kita akan berikan 3 poin, yaitu A. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah, misalnya duta besar, kambing hitam. Yang B. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan, misalnya alat pandang dengar. C. Dan yang terakhir, gabungan kata di berikut ditulis serangkai, misalnya ada kalanya, bagaimana. Yang kelima, kata ganti ku, mu, dan nya. Kata ganti ku ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, apa yang kumiliki, boleh kamu ambil. 6. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata, seperti kepada dan dari mana. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari, bermalam sajalah di sini. Selanjutnya yang ketujuh, kata si dan sang.
Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Yang kedelapan, partikel. Sini saya akan membahas 3 poin juga. Yang pertama adalah yang A. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah itu buku baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Yang kedua, B. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang dia makan, dia tetap kurus. Yang kedua, hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan. Yang ketiga, partikel yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Contohnya, pegawai negeri mendapatkan kenaikan gaji per 1 April. Yang kesembilan, singkatan akronim. Nah, pada singkatan dan akronim kita akan membahas 2 poin, yaitu yang pertama, A. Singkatan adalah salah satu hasil proses pendekatan yang berupa huruf atau gabungan huruf yang dieja huruf demi huruf. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya A.S. Karma Wijaya Muhyamin. Yang kedua, singkatan nama, resmi, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, badan, atau organisasi, serta nama dokumentasi resmi yang terdiri dari huruf awal kata yang ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya, DPR Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Misalnya, DLL titik atau dan lain-lain. DSB titik dan sebagainya. A.N titik. Atas nama D.A titik dengan alamat. Yang keempat, lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya Cu atau sukrum, TNT atau trinitotulen, cm atau sentimeter. Yang selanjutnya, B. Akronim adalah bentuk penyingkatan satu kata atau lebih menjadi gabungan beberapa suku kata yang diperlakukan sebagai kata. Yang pertama, akronim nama diri yang merupakan gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata dan gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dengan kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu alias pemilihan umum. Yang ke-10, angka dan lambang. Yang pertama, A. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Yang kedua, B. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Misalnya 0,5 cm. C. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. D. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat suci. I. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan utuh. Yang kedua, bilangan pecahan. Yang selanjutnya adalah F. Penulisan lambangan bilangan tingkat dapat dilaksanakan dengan cara berikut. Misalnya, Pakubuwono. X. G. Penulisan gambang bilangan yang mendapatkan akhiran an mengikuti cara yang berikut. Misalnya, tahun 50-an. H. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti
dalam perincian dan pemaparan. I. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awalan kalimat. J. Angka yang menunjukkan bilangan utuh secara besar dapat dieja. Misalnya perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 250 juta rupiah. Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 200 juta orang. K. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta kwitansi. Selanjutnya adalah L. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Misalnya saya lampirkan tanda terima uang sebesar 999,75. Nah, pada materi ini saya akan membahas 15 bagian dari pemakaian tanda baca. Titik, tanda koma, titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda seru, tanda tanya, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda penyingkat. Nah, begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan kalimat. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi Santi.